Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan mata kuliah mikrobiologi untuk program S1 Agroteknologi. Seperti telah disampaikan di dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah mikrobiologi di agroteknologi, maka segala sesuatu yang terkait dengan mikrobiologi harus dikerjakan dengan aseptis, ya, dengan cara yang steril. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini akan disampaikan tentang sterilisasi, pengantar sterilisasi. Mungkin dapat dilihat pada PPT berikut ini. Kembali kita kepada mikrobiologi, dan tadi telah dinyatakan kita akan memahami tentang sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sebagai definisi bahwa sterilisasi adalah proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan. Jadi kita apabila tidak menginginkan ada benda atau bentuk kehidupan lain dari satu koloni tertentu, maka kita akan lakukan sterilisasi. Kemudian sterilisasi dalam teknologi pertanian itu adalah upaya membebaskan peralatan dan media dari organisme yang tidak dikehendaki. Kita ingin purifikasi, memurnikan. Kita ingin hanya mendapatkan satu macam koloni. Baik, kita lanjutkan bahwa bekerja di bidang mikrobiologi harus selalu dalam kondisi aseptik seperti yang telah saya nyatakan pada pertama kali kita ketemu tadi. Kemudian supaya kondisi aseptik itu tercapai, maka semua bahan, alat, dan tempat bekerja harus disterilisasi terlebih dahulu. Kita lihat bagannya bahwa peralatan, media, maupun proses kerja, ya, peralatan itu kecil maupun besar ukurannya, kemudian media itu sterilisasinya nanti akan kita lihat, akan kita pilah berdasarkan media yang tahan panas maupun media tidak tahan panas. Namun kemudian juga proses kerja di dalam mikrobiologi itu harus kita kerjakan secara steril, ya, secara steril, yang mana itu ada tahapan-tahapannya. Teknik sterilisasi, kita dapat melakukan teknik secara mekanis, ya, yaitu dengan penggunaan mikrofilter, kemudian teknik sterilisasi secara fisika, yaitu dengan pemanasan, ya, di pemijaran dengan api Bunsen, gitu ya, dalam skala kecil demikian. Kemudian juga dengan penyinaran, dan teknik sterilisasi secara kimia, yaitu dengan penggunaan bahan kimia. Kita simak sterilisasi secara mekanik. Kita dapat melakukan dengan cara filtrasi dengan penggunaan mikrofilter yang berukuran 2,5 hingga 3 mikron, ya, dan dengan diameter 0,22 hingga 0,45 mikron. Kemudian prinsipnya yaitu bahwa kita melewatkan cairan, ya, cairan itu lewat pada saringan berpori yang ditekan dengan gaya sentrifugasi atau pompa vakum. Dengan demikian bakteri yang tidak kita kehendaki akan bertahan pada saringan tersebut. Namun demikian, kita mungkin tidak dapat mensterilkan dari virus karena virus tidak akan tersaring, jadi tetap lolos karena kita tahu virus adalah suatu DNA, ya. Baik, kemudian
Untuk bahan yang tidak tahan panas atau mudah menguap seperti hanya vitamin, antibiotik maupun enzim, langkah yang kita gunakan untuk sterilisasinya adalah mensterilkan tempat yang digunakan sebagai wadah, kemudian media disaring menggunakan mikrofilter yang tadi 2,5 hingga 3 mikron, dan langsung ditempatkan pada wadah steril. Kemudian wadah itu ditutup rapat dengan aluminium foil, dan pengerjaan itu berada di dalam laminar airflow yang tentu saja sebelumnya telah dinyalakan lampu UV 15 menit sebelum penggunaan laminar airflow, dan juga lampu dan kipas angin. Macam mikrofilter. Mikrofilter ini ada yang non-disposable filtration apparatus ya. Jadi tidak disposable, tidak hanya sekali pakai. Nah, dalam hal ini kita memerlukan juga pompa vakum, karena pengambilan penyaringannya disedot dengan pompa vakum, dan volumenya mikrofilter yang demikian dalam volume 20 hingga 1000 ml. Yang disposable filter cup unit, jadi sekali pakai, tetap juga masih disedot dengan pompa vakum, namun volumenya ada 15 hingga 1000 ml. Ada juga yang ketiga, macamnya adalah disposable filtration unit dengan botol penyimpan. Jadi wadahnya ini sudah tertentu ya, yaitu botol penyimpan, yaitu disedot dengan pompa vakum, dan di dalam botol penyimpan volume 15 hingga 1000 ml. Kemudian mikrofilter juga adalah searing filter, searing ya, jadi searingnya ada spek searingnya ya, ditekan seperti jarum suntik dengan volume yang relatif sedikit, yaitu 1 hingga 20 ml. Kemudian yang kelima macamnya adalah spin filter yang ditekan dengan gaya sentrifugasi dengan volume yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 1 ml. Beginilah gambarnya, mungkin yang ini tadi dengan wadah yang biasa ya, selalu ada pompa penekan, kemudian ada wadah penampungnya. Baik. Cara kerja menggunakan non-disposable filtration apparatus, bahwa kita harus mensterilkan saringannya. Kemudian membran penyaringnya itu berupa kertas saring yang dapat kita buang, dan Erlenmeyer penampung seperti pada gambar yang paling kiri tadi. Kemudian pasang atau rakit alat-alat tersebut secara aseptis ya. Kemudian isi corong dengan larutan yang akan disterilkan. Kemudian yang ketiga, hubungkan katup Erlenmeyer dengan pompa vakum, kemudian hidupkan pompa. Setelah semua larutan melewati membran filter dan tertampung di Erlenmeyer, maka larutan dapat dipindahkan ke dalam gelas penampung lain yang sudah steril, dan kemudian kita tutup dengan kapas atau langsung dengan aluminium foil yang steril. Kita ke cara kerja penyaringan sterilisasi dengan teknik fisika, yaitu dengan pemanasan. Kalau penyaringan tadi dengan filter ya, ini dengan teknik fisika berupa pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan pemijaran dengan api langsung, yaitu melewatkan alat pada api secara langsung.
Contohnya adalah alat jarum inokulum, kemudian pinset, kemudian L-glass yang akan dipakai untuk meratakan bakteri dalam suatu cawan petri. Kemudian yang kedua adalah panas kering yang kita letakkan alat-alat itu pada oven dengan panas 60 hingga 180 derajat Celcius ya, dalam oven atau dalam microwave. Untuk alat dari kaca seperti Erlenmeyer ataupun tabung reaksi perlu kita tutup dahulu ya, mulut wadah itu dengan kapas dan kemudian dilapis dengan aluminium foil atau langsung dengan aluminium foil. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat memanaskan melalui air panas yang mendidih atau merebus gitu ya, atau uap air panas yang mirip mengukus untuk bahan yang mengandung air yang tidak terjadi dehidrasi pada suhu air mendidih 100 derajat Celcius sehingga bentuk vegetatif mikroba dapat rusak ya. 100 derajat Celcius itu endospora jamur, endospora yang berada endospora jamur dapat rusak ya, ataupun endospora bakteri yang untuk suatu keadaan ketahanan terhadap lingkungan yang kurang sesuai untuk hidupnya itu dapat rusak pada panas 100 derajat Celcius. Namun memang ada beberapa yaitu bakteri yang memang tahan air panas itu tetap dapat hidup. Namun kalau endospora Bacillus subtilis biasa yang ada dalam tanah itu mati lisis oleh sterilisasi 100 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, uap air panas bertekanan, yaitu kita gunakan autoclave, yaitu uap air panas bertekanan ini mudah memasuki bahan ya dan merata secara cepat sehingga endospora bakteri mati, kecuali memang bakteri yang memang tahan pada suhu yang lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, cara teknik fisika ini yaitu penyinaran atau radiasi dengan ultraviolet, yang berarti di sini radiasi itu merusak DNA dari mikroorganisme. Contohnya yaitu membunuh mikroba pada permukaan interior safety cabinet atau sterilisasi ruangan. Kita lihat spektrum gelombang elektromagnetik matahari biasa, cahaya tampak, ada panas biasa ya, panas. Ini tentu saja mungkin masih ada beberapa mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada spektrum gelombang sinar tampak dari matahari itu ya. Namun kalau lebih ke kiri kita tahu ada ultraviolet, kemudian lebih panas lagi ke arah infrared ya, ke arah kanan. Baik. Sekarang kita ingin menyampaikan cara kerja dengan autoclave ya, tadi dengan uap air, yaitu inilah alat autoclave ya. Ini alat autoclave, namun kita bisa memodifikasi alat perebus dandang ya namanya ya, atau justru drum biasa ya untuk skala banyak, untuk sterilisasi media jamur tiram misalnya, itu kita bisa gunakan. Bawahnya harus kita isi dengan air, kemudian prinsipnya uap air inilah yang akan membunuh
mikroorganisme yang tidak kita kehendaki dari suatu bahan yang kita inginkan steril. Pada saat sumber panas dinyalakan, ya bisa kompor, ya, atau kalau autoclave ini dengan langsung dicolokkan ke listrik, ya. Kemudian air dalam autoclave akan mendidih, begitu. Kemudian uap air yang terbentuk itu akan mendesak udara yang mengisi autoclave. Setelah semua udara dalam autoclave diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoclave naik. Pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai kembali ke nol, ya. Kemudian autoclave tidak boleh langsung dibuka sebelum tekanan benar-benar pada keadaan 0 psikrometer dan setelah agak beberapa lama dari saat dihentikannya pemanasan. Suhu yang kita kehendaki yaitu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psikrometer, ya. Jika tekanan 0 psi pada ketinggian di atas permukaan laut, maka air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian autoclave yang diletakkan di ketinggian yang sama tapi menggunakan tekanan 15 psi, maka air akan mendidih pada suhu 121 derajat Celcius. Hal ini hanya berlaku untuk di atas permukaan laut, sehingga jika laboratorium kita ada pada ketinggian tertentu, maka pengaturan tekanan perlu penyetingan ulang. Namun kalau secara umum kita labnya tentu saja ada di kampus-kampus, kan tidak ada di puncak Himalaya begitu, jadi tetap saja dengan 121 derajat Celcius itu adalah tekanannya 15 psi. Kemudian misalnya kita hitung bahwa autoclave diletakkan pada ketinggian 2700 kaki di atas permukaan laut, maka tekanan dinaikkan menjadi 20 psikrometer supaya tercapai suhu 121 derajat tersebut untuk mendidihkan air. Jadi lebih ditekan begitu, lebih diberi tekanan. Kemudian kita sampaikan bahwa peralatan yang berukuran kecil untuk peralatan isolasi, maka kita gunakan alat sterilisasinya dapat autoclave, ya, dari 121 derajat Celcius selama 15 menit atau dalam oven dengan pengaturan 105 derajat Celcius dalam oven 5 jam. Kemudian langkahnya adalah peralatan dicuci dengan air tawar dan deterjen, kemudian kita letakkan pada rak hingga kering, ya, kering. Tidak perlu kita lap karena di lap itu, ya, di bahan lap itu malahan mungkin ada mikroorganisme lain. Kemudian cawan petri kita bungkus dengan kertas, ya, kertas aluminium foil maupun kertas biasa yang tentu saja tidak bertulisan, ya, karena kalau ada tinta kertas bekas print out begitu, maka tintanya mungkin akan luntur. Kemudian tabung reaksi itu kalau kita masukkan ke autoclave, tentu lubang tabung reaksi itu harus kita tutup dengan kapas, kemudian dibungkus kertas atau aluminium foil. Kemudian kalau dimasukkannya ke oven, maka memasukkan tabung stainless. Untuk memasukkan tabung yang stainless atau dalam hal ini tidak perlu dibungkus lagi dengan kertas. Untuk pipet ukur, maka tutup pakalnya, pakal pipet itu dengan kapas atau bungkus dengan kertas tadi biasa ataupun kertas aluminium foil. Kemudian peralatan disusun dalam autoclave supaya efektif gitu, ya, memuat banyak bahan. Kemudian kita tutup dan
kita operasikan otoklavnya. Demikian yang dapat disampaikan pada bagian sterilisasi ini. Semoga memudahkan untuk mahasiswa maupun orang awam menggunakan alat-alat sterilisasi, dan kita tahu bahwa bekerja dalam mikrobiologi, karena kita tidak melihat secara langsung ya adanya mikroorganisme lain dalam suatu koloni yang kita inginkan, maka kita perlu purifikasi dan bekerja aseptik, dan alat-alat serta bahannya dapat kita sterilisasi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk mikrobiologi agroteknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.